Shalom saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Tentu luar biasa baik ya saudara. Wah, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Kita lihat di luar sana banyak orang-orang yang wajahnya saudaraku seperti pepaya saudaraku. Hilang pengharapan. Sehingga banyak yang ketakutan, ragu, bimbang, mereka tidak percaya saudara. Nah, siang hari ini saudaraku saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengatasi ketakutan dan ketidakpercayaan saudara. Kita tahu bahwa hari-hari ini keadaan tidak semakin membaik saudaraku ya. Kalau kita lihat keadaan dunia hari ini, begitu orang-orang sekarang memproteksi diri sendiri saudara. Coba Anda mulai rasakan dan lihat sendiri saudara. Alami saudara. Kadang-kadang saya kaget juga saudara. Kadang-kadang seperti itu ada di dalam diri saya. Tapi bagaimana saya berusaha untuk apa? Untuk melawannya saudaraku. Kenapa saudaraku? Banyak yang berkata, untuk saya juga gak cukup bagi buat orang lain. Saya memproteksi, lihat keadaan saya, keluarga saya untuk memperhatikan orang lain saudara. Kadang-kadang hal-hal seperti itu terpintas saudara. Kenapa? Karena keadaan itu memaksa kita saudara. Betul gak saudara? Amin. Orang-orang kaya saudaraku mereka mulai memproteksi harta mereka. Nah, kalau kita lihat di Eropa hari-hari maka krisis dalam tenaga kerja saudaraku. Dan banyak lagi kita lihat hari-hari saudara di mana bencana alam, sakit penyakit yang kita alami dalam 3 tahun belakang yang kita lalui saudaraku. Sehingga begitu membuat orang ketakutan. Bahkan hari ini teknologi sekarang begitu canggih, banyak anak-anak Tuhan sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu ada saudaraku. Mereka percaya tapi Tuhan itu enggak ada lah. Itu hanya orang-orang yang dulu kuno. Kenapa? Karena lihat sekarang teknologi begitu canggih hari-hari ini saudara. Dulu kita lihat mobil itu ada mobil terbang, ada segala macam. Hari-hari ini sudah kenyataan saudaraku ya. Bahkan orang lahir bayi itu sekarang katakan udah nggak ada dalam kandungan, ada di tempat lain kemudian dipindahkan. Nggak ngerti saudaraku. Teknologi sekarang luar biasa saudaraku. Ada amin. Nah kita percaya bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan sekitar kita saudara. Ya. Bagaimana kalau kita lihat saudaraku, keadaan dunia hari-hari ini begitu kuat dia untuk menarik kita saudaraku. Untuk kita mulai ragu dan tidak percaya kepada iman kita saudaraku. Betul gak saudara kalau kita lihat hari-hari ini. Nah, dan kita bersyukur saudaraku, firman Tuhan inilah yang menghidupkan Anda dan saya. 3 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa iman yang meresponi kasih karunia saudara. Ya, bagaimana kalau kita baca di Efesus bahwa keselamatan itu bukan dari perbuatan baik kita saudara. Itu betul-betul kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya yang kita melalui iman saudara. Sehingga kalau kita lihat hari-hari ini seperti saya sampaikan ada perpecahan di dalam kekristenan saudara. Yang pertama yaitu Injil mengenai Injil kasih karunia saudara. Ya. Banyak orang yang Injil yang berdasarkan iman, mereka nggak suka kalau dengar Injil kasih karunia. Kenapa? Karena Injil kasih karunia ini berbicara mengenai semuanya daripada Tuhan. Dan mereka berkata, membuat kita malas, membuat kita tidak melakukan apa-apa saudara. Begitu juga orang yang Injil iman saudara, mereka nggak suka. Kenapa? Karena iman kita tidak termasuk daripada kasih karunia apa yang Tuhan lakukan saudara. Amin. Nah ini ada perpecahan saudaraku, tapi bersyukur kita mengerti bahwa kasih karunia itu tidak bisa berjalan sendiri. Iman juga tidak bisa berjalan sendiri saudara. Kasih karunia melalui iman, betul? Kasih karunia yang Allah berikan menyelamatkan semua orang. Tetapi tanpa iman orang tidak mengalami kasih karunia itu saudara, betul gak saudara? Contoh, ya Hitler itu orang jahat membunuh orang Kristen. Kasih karunia itu untuk dia, tapi dia tidak percaya, betul? Nah itu saudaraku. Tapi iman juga kalau kita sandarkan iman kita apa yang kita lakukan. Seperti saya masih hidup kudus, saya masih berbuat baik, saya masih bawa perpuluhan baru bisa diselamatkan. Iman seperti ini tidak akan menyelamatkan kita. Betul? Karena iman yang percaya dan bergantung sepenuhnya kepada apa yang telah Allah lakukan. Bukan kita lakukan saudaraku. Amin. Nah kalau kita sudah diselamatkan, ya, kita masih hidup dalam keselamatan itu. Keselamatan apa saudaraku? Kita terima kebaikan, kita masih berbuat baik saudara. Betul gak saudara? Kita sudah dikuduskan, saya hidup kudus saudaraku. Betul?
Karena bukan kekuatan daripada kita, saudara. Saya dulu berusaha untuk hidup melakukan sesuatu yang baik, saudara. Kadang-kadang sampai terguling-guling, saudaraku, dengan kekuatan dan daging saya, saudaraku. Kok bisa ya? Hari ini aku minta ampun, besok aku lakukan lagi, saudara. Amin. Sampai kita perjamuan kudus sampai nangis-nangis, oh Tuhan ampuni. Karena kita lihat, kok begini ya. Tetapi satu-satu katakan, pertobatan itu tuh bukan kekuatan dagingmu, tapi itu buah daripada anugerahku. Nah, saudaraku. Amin. Ketika kita memandang kepada Yesus, saudaraku, dari sumber anugerah itu, saudara, kekudusan yang diberi kepada kita, wow. Untuk berbohong, untuk melakukan hal tidak baik itu bukan level saya lagi. Betul nggak, saudaraku? Nah, di sini, saudaraku. Nah, kita lihat, saudaraku, ya. Kalau kita baca di kitab Efesus, saudaraku, Efesus 1 ayat 17 dan 18, saudaraku, itu firman itu menggambarkan, saudara, menulis bahwa apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan, saudaraku. Ya. Dan apa yang dia begini itulah roh hikmat perwayuan. Coba dibuka ya Teri supaya jangan salah Teri. Efesus 1 ayat 17 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ayat 18. Anda kalau tahu ini, saudaraku, wow, sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Dan supaya ia menjadi mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharap apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus, saudaraku. Siapa orang-orang kudus? Anda dan saya, betul. Kalau Anda mengerti ini firman, saudara, ini berbicara kepada Anda dan saya supaya apa? Supaya Anda dan saya kita bisa mengerti, memahami siapa kita di dalam Kristus dan apa yang kita miliki di dalam Dia. Amin. Wow. Kalau Anda baca ayat yang pertama, saudara, kekayaan orang dan pilihan, kekayaan orang-orang pilihan, Anda bisa baca di rumah. Ketika kita menyadari hal ini, saudaraku, wow. Efesus 2 ayat 1, saudaraku. Nah ini, saudaraku, tadi aku coba baca, saya kena tidak bisa mengerti berbahasa Inggris, saudaraku. Tapi jangan bilang-bilang orang, saudara. Ya, saya tidak bisa berbahasa Inggris. Untuk itu hari ini saya tidak mau anak-anak saya tidak bisa berbahasa Inggris, saudaraku. Saya les mereka bahasa Inggris, saudara. Pasti saya bersyukur anak-anak saya bisa berbahasa Inggris walaupun mereka tidak seperti saya, saudara. Tadi saya belajar sama Teri, sangat sulit, saudara. Teri ajari Papa dong, nggak bisa. Lidahnya lidah orang Bangka, saudaraku. Takut terpeleset. Kalau Pak Bagus beda. Dia pernah sekolah di Amerika, bahasa Inggrisnya luar biasa, saudara. Saya mau belajar sama dia, tetapi nggak bisa. Dia nggak sabaran ngajar saya. Ketok sama dia. Yang saya tahu little I can, ya. Little I can. Firman-Nya benar, kamu telah dibangkitkan, dijadikan hidup. Wah, yang dahulunya sudah karena pelanggaran, terlalu emosi, saudara. Nggak boleh emosi, saudara. Ya. Karena firman-Nya luar biasa, saudara. Luar biasa bagi saya, tapi belum tentu luar biasa bagi Anda dan saya. Bukan hebatnya yang menyampaikan firman Tuhan, saudaraku. Bukan seberapa pintarnya, saudaraku, tetapi hati Anda dan saya itu yang berbeda. Satu orang bilang, oh betul, tapi satu bilang, santai-santai aja. Enggak. Tapi saya percaya, hati Anda dan hati saya sama, kita mau diberkati Tuhan sehari ini ya. Kamu telah dibangkitkan, dijadikan hidup, yang dahulu sudah mati karena
pelanggaran dosamu. Ini firman tidak berkata bahwa kamu dibangkitkan ketika kamu percaya. Kamu dibangkitkan meminta kepada Tuhan, tidak saudara. Amen. Tapi dikatakan kamu telah dibangkitkan. Ya, sorry ya Pak, anaknya kaget. Biar dia dengar firman Tuhan. Ya, telah dibangkitkan saudara. Betul. Mungkin hari ini saudaraku, kita lihat saudaraku dalam apa? Mungkin belum memanifestasi kehidupan Allah di dalam diri kita, saudara. Tapi roh kita sama hidupnya sampai kapanpun, saudara. Meski tubuh fisik kita, saudaraku, masih sakit, saudaraku. Jiwa kita masih depresi, saudaraku. Tapi saya mau katakan, Anda mesti mengerti bahwa Anda dan saya, kita mempunyai roh yang sama seperti Yesus, saudaraku. Roh ini saudaraku, dalam roh yang hidup ini saudaraku, bagaimana saudaraku, ini bisa termanifestasi dalam jiwa kita dan tubuh kita saudaraku. Wah, ini yang kita mesti pelajari saudaraku. Kenapa? Kalau Anda baca di Efesus, segala berkat rohani di dalam surga telah diberikan kepada Anda dan saya. Dan kata lain, bahwa segala kebutuhan kehidupan Anda, apapun yang Anda butuh perlu sudah diberikan. Tetapi itu ada di dalam roh Anda dan saya hari ini. Tapi bagaimana apa yang ada di dalam roh termanifestasi dalam jiwa dan tubuh kita, itu tidak tergantung dari Tuhan. Kenapa? Karena sebagai Allah, Dia telah menyediakan. Sebagai Allah, Dia telah melakukan segala sesuatunya, saudara. Ingat, keselamatan itu bukan kita hanya mendapat kehidupan yang kekal ketika kita mati, kita masuk surga, tidak. Di dalam kehidupan Anda dan saya, kita juga diberi kasih karunia yang menopang kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Nah, kita masih mempelajari, saudara. Ya. Jadi Allah yang telah melakukan dulu segala sesuatu, itu lewat roh Anda, bagaimana Anda menjangkau termanifestasi dalam fisik dan tubuh Anda. Nah ini saudara. Bapak itu tahu bahwa Anda dan saya dengan iman kita enggak mungkin kita bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan ini saudara. Kenapa? Karena iman manusia adalah apa yang bisa kita lihat, kita pikirkan, kita cium, kita raba, kita rasakan, itulah yang kita percayai saudara. Amin. Kalau kursi ini saudara kakinya 3, nggak mungkin Anda bisa berani duduk saudara. Kenapa? Nggak mungkin. Itulah iman kita. Bapak tahu, maka saudaraku, Rasulullah berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kujalankan hari-hari ini, hidup karena iman daripada anak Allah yang telah mengasihi aku dan mau mati buat aku saudara. Iman daripada anak Allah, iman Yesus saudaraku. Iman Yesus itu ada di mana? Iman Yesus itu enggak ada di tempat lain saudaraku. Enggak ada di TikTok, iman Yesus enggak ada di pasar, enggak ada di bioskop di tempat lain. Iman anak Allah hanya ada di sini saudara. Betul? Inilah firman Tuhan. Ini iman anak Allah saudara. Kalau Anda mau tahu siapa Anda di dalam roh, enggak ada di komik, Anda mesti baca firman Tuhan. Sehingga kita, banyak catatan khotbah saudaraku. Sorry. Kalau Pak Bagus rapi saudara, di YouTube dia mau beli. Kalau saya begini saudara. Ya saudara. Ya. Ada di firman Tuhan. Kalau Anda mau ngerti siapa Anda dalam Kristus, ada di firman Tuhan saudara. Untuk itu kalau Anda baca firman Tuhan, kita masih percaya ini firman berbicara mengenai siapa Yesus dan Anda ada di dalam sini saudaraku. Amin. Mungkin orang bilang seperti ini. Firman Tuhan berkata, apa? Kita menjadi kepala bukan ekor, kita naik tidak akan pernah turun saudara. Tapi ada boro-boro Pak. Jangankan jadi kepala, jadi ekor juga aku masih digunting. Aduh sakit sedih. Boro-boro naik jatuh, tangannya nimpa aku lagi. Aduh. Tuh. Tapi firman Tuhan katakan seperti itu. Ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda akan mempercaya
Saya harus berkata anak-anak saya percaya kepada mereka. Saya katakan kalian akan menjadi kepala bukan ekor dan kamu naik tidak akan pernah turun saudara. Karena anak orang benar diberkati Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti saudara. Setiap apa yang Bapak percayakan dia berkuasa untuk memeliharanya. Makanya Anda jangan takut apa yang Tuhan percaya kepada Anda semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Anda sayang anak Anda, Tuhan dia lebih sayang daripada Anda mengasihi anak Anda. Betul? Anda peduli dengan pekerjaan Anda, Tuhan lebih peduli pekerjaan Anda daripada Anda. Kenapa? Karena pekerjaannya untuk kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Jadi menurut saya saudara, iman ini saudaraku, bagaimana kita melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah saudara. Amin. Saya ambil contoh. Ya kemarin Pak Bagus sudah jelas secara mendetail saudara. Bagaimana dia katakan musuh kita itu bukan darah dan daging saudara. Penghulu-penghulu di darah, iblis dan para antek-anteknya. Itu musuh kita saudara. Amin. Nah, ketika kita menjalani dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melarang orang untuk melakukan sesuatu kepada kita, termasuk orang yang tidur dengan kita, saudaraku. Betul nggak? Anak-anak kita, gembala kita, teman bisnis kita nggak bisa larang, saudara. Ada kala mereka melakukan sesuatu yang tidak seperti kita inginkan, saudaraku. Amin. Mungkin bisa kita kesal, bisa kita marah, mencelakakan kita, seolah-olah kita kesal. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang Tuhan, bahwa musuh kita itu saudara bukan dari daging. Jadi musuh kita itu bukan istri kita, bukan suami kita, apalagi mertua saudara. Amin. Seringkali mertua sama menantu itu jarang akur saudaraku. Betul lah. Ya. Tapi kita tahu saudaraku, saya mulai mengerti dan mempelajari firman Tuhan ini. Nah ketika istri saya bawel, ketika istri saya marah-marah, tapi jangan bilang, hei iblis pergi, jangan saudaraku, nanti kamu bisa ribut saudara, bisa digebuki saudara. Kita tahu, ketika kita menyadari bahwa musuh kita itu bukan suami kita, bukan istri kita saudara. Jadi Anda dan saya kita punya sikap, kita meresponi hal yang berbeda saudara. Betul gak saudara? Maka kita bisa mengasihi musuh kita sendiri saudaraku. Amin. Saya sih kalau marah-marah, waduh, kamu tambah cantik deh. Betul. Kenapa? Karena kita meresponi hal yang berbeda. Kenapa? Karena kita melihat dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang emosional kita sebagai manusia. Nah, hari ini saudaraku, saya menyampaikan tadi firman Tuhan tadi. Kenapa saudaraku? Karena firman Tuhan adalah kekuatan yang paling tertinggi kita saudaraku. Untuk apa saudaraku? Untuk menghilangkan ketakutan dan ketidakpercayaan kita saudara. Amin. Nah, kita lihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 15. Anda jangan ragu mengenai firman Tuhan, saudara. Tapi sebelum ini, saudara, saya diingatkan Roh Kudus apa? Ibrani 4:12 berkata bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat, saudara. Ya. Hidup dan kuat, saudara. Dan yang paling hambatan terbesar kita, saudara, jujur, saudara. Kadang-kadang untuk mempercayai firman Tuhan itu sendiri saudara. Dari keadaan kita hari ini. Amin. Tapi saya mau katakan keadaan Anda yang tidak mengenakan hari ini itu tidak permanen. Itu tidak permanen saudara. Kenyataan selalu bisa berubah. Camkan baik saudara. Tapi firman Tuhan di Lukas berkata apa? Perkataanku tidak pernah berubah, tetap untuk selama-lamanya saudara. Lukas saudara. Itu firman Tuhan. Ya. Kemudian saudaraku firman Tuhan katakan apa? Matahari ini saudaraku ketika walaupun dia berhenti bersinar saudaraku.
memberi kehidupan semua makhluk yang ada di dunia ini. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dan Allah akan segera melaksanakan firman-Nya, saudara. Di Yeremia. Kapan? Ketika ada orang yang mempercayainya, saudara. Karena tidak ada mustahil bagi orang yang percaya, saudara. Amin. Nah, firman Tuhan ini sangat penting sekali, saudaraku. Maka saya ambil suatu contoh, saya baca Alkitab, saudaraku. 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 15. Nah, kita lihat, saudara, apa kata Petrus mengenai firman Tuhan. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ya, kepada Anda saya semua, ya. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita terima, saudara. Ayat 13, ayat 14. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Petrus sudah mau mati, saudaraku. Udah mau meninggal, saudara, mau mati, saudara. Dia udah tahu gak lama lagi ajal dia, saudara. Ya. Dia bilang, aku tetap menyatakan kepada kalian semua, mereka-mereka, saudara. Contohnya umpamanya Pak Bagus, ya. Tapi tetap dia mengatakan, oh kalian begini-begini firman Tuhan. Ayat 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15. Ya. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah aku pergi ke bagianku itu kamu selalu mengingatkan semua ini. Mengingatkan semua apa yang Yesus Petrus katakan. Terus, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepada kamu kuasa dari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya, saudara. Petrus berkata seperti ini. Aku menceritakan ini bukan dengan dongeng-dongeng atau pikiranku sendiri, tidak. Ini murni impartasi daripada Allah yang disampaikan kepada mereka, saudara. Ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus, saudara. Di mana Petrus, saudaraku, dia melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Dia melihat suara berkata, inilah anak kekasih kepadanya aku benar, percayalah kepada dia. Di mana Petrus melihat rasa Allah dibangkitkan dari kematiannya, saudaraku. Bartimeus dicelitkan dari mata yang buta, saudaraku. Orang-orang yang lumpuh disembuhkan. Wow. Tetapi semua itu, Petrus kata, ada satu hal yang paling penting yang kalian mesti ketahui. Apa itu? Ayat 19. Wow. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Dengan kata lain, Petrus berkata seperti ini. Ada hal lebih penting daripada hadirat Allah yang bisa kita lihat. Ada hal lebih penting daripada suara Tuhan yang boleh kita dengar. Ada hal lebih penting dari mujizat yang secara fisik kita lihat. Amin. Apa yang lebih penting itu? Yaitu firman daripada Allah. Wow, saudaraku. Kalau hari ini Anda disuruh memilih manifestasi khusus atau firman Allah, kebanyakan gereja Tuhan memilih manifestasi khusus. Kalau ada satu gereja, Alkitabnya bisa mengeluarkan minyak,
orang akan berduyun-duyun datang ke gereja itu, saudaraku. Kalau ada gereja yang bisa menyembuhkan sakit satu orang, saudara, orang akan datang, saudara. Tetapi ada lebih penting dari itu. Petrus katakan semua itu, saudaraku. Banyak hari orang mengalami mukjizat Tuhan, akhirnya dia meninggalkan Tuhan, saudaraku. Ketika dia sakit kanker, dia disembuhkan, kemudian dia lupa dengan Tuhan. Tapi ada hal yang lebih penting hari ini firman Tuhan katakan, yaitu firman daripada Allah yang tinggal dalam kita. Firman tinggal kita ucapkan, itu firman iman, saudaraku. Untuk apa Pak Bagus mengadakan PA, saudara? Untuk apa kita berdoa? Hanya satu, saudara. Harga Anda bisa mengerti siapa kita di dalam Kristus, saudara. Dan apa yang kita miliki di dalam Dia. Amin. Itu Petrus katakan, saudara. Firman Allah. Ada cara yang paling kuat kita untuk apa? Mengalahkan rasa takut dan tidak percaya. Secara pribadi, saudaraku, dalam menghadapi kehidupan ini, kadang-kadang saya udah mau undur dari pelayanan, saudara. Amin. Tapi saya bersyukur firman Tuhan ini selalu menopang. Untuk saya kalau ketemu Pak Bagus, kami sering membacakan, membahas firman. Pak Akong juga, Ko Hacin, ketika kami berkumpul, kita menceritakan firman, saudara. Tapi banyak hari ini kita sebagai gereja Tuhan, kita tahu kita adalah orang-orang yang berpengharapan bagi dunia ini. Tapi ketika kita bertemu dengan teman, saudara, kita terbawa. Bahkan kita yang menambah bumbunya, saudaraku. Orang-orang yang putus asa, tidak punya pengharapan, saudara. Ada amin. Dari cara yang paling terkuat dan paling tinggi kita untuk menghilangkan ketakutan dan ketidakpercayaan kita, mari bersekutu dengan Tuhan lewat daripada kebenaran firman-Nya. Ada amin. Nah, ini yang saya ambil firman Tuhan yang kedua. Anda kenal Yohanes Pembaptis, saudaraku? Ada yang jantungnya, makanya kalau jangan ngantuk, so kalau udah ngantuk begitu pas stop legat, saudara. Ya, saya ambil lagi di Yohanes Pembaptis, saudara. Anda kenal Yohanes Pembaptis? Anda kenal ya? Orang sangat luar biasa, saudaraku. Bagaimana dia melihat Yesus itu, saudaraku, dibaptis oleh burung merpati. Dia berkata bahwa Yesus, dia semakin kecil, Tuhan semakin besar. Dia mendengar suara berkata, ini anak yang kekasih kepada yang berkenan. Dia tahu sungguh-sungguh, dia mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, saudara. Karena dia lahir untuk itu, menyediakan jalan untuk Raja Kemuliaan. Dia yang baptis Tuhan Yesus, saudara, betul nggak, saudara? Tapi lihat, ketika Rasul Yohanes Pembaptis dia di penjara, saudara. Wow, dia berubah. Saudara. Dia utus muridnya, kamu pergi tanyakan kepada Yesus, apakah dia Mesias? Ini betul-betul keraguan yang dimiliki Yohanes Pembaptis, saudara. Saya mau katakan, saudara, kalau Yohanes Pembaptis level seperti ini, dia bisa ragu dengan Tuhan. Apalagi Anda dengan saya. Pada umumnya ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami kesesatan, ketika kita hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, keraguan itu akan ada, saudara. Betul? Bukan Anda, saya, Pak Bau, kita juga sama, saudara. Banyak orang berkata seperti ini, kalau kita punya iman, jangan takut deh, nggak ada ketakutan, nggak ada ragu-ragu. Itu salah, saudaraku. Amin. Tapi bagaimana iman itu ketika kita punya iman,
Kita tidak mengizinkan ketakutan, keraguan itu saudaraku menguasai kita saudaraku. Kita mengendalikannya ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Itulah saudara. Yohanes Pembaptis saudaraku. Dia mengharapkan Yesus datang untuk melihat dia saudaraku. Betul nggak? Setidak-tidaknya kirim dong orang. Utus dia besok aku dong. Aku di siapa? Betul nggak? Kalau kita lihat saudaraku. Tuhan datang nggak? Enggak saudaraku. Ketika Tuhan bertemu dengan murid-murid Yohanes, Tuhan bawa mereka hampir 1 jam. Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh saudaraku. Mencelikkan mata orang yang buta. Membangkitkan orang yang mati saudaraku. Setelah selesai Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan berkata kepada murid Yohanes, kamu pergi itu kepada Yohanes Pembaptis, katakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Betul, bertolak belakang apa yang Yohanes Pembaptis kehendaki saudaraku. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis mengerti dan menyadari saudaraku, itu firman-Nya ada di Yesaya. Hanya Mesiaslah yang bisa melakukan hal yang seperti ini saudaraku. Dong. Kita sering saudaraku, secara emosional saudaraku. Kalau kita lagi mengalami masalah, kita mau orang datang peluk kita. Sabar Pak ya, tenang ya Pak ya, Tuhan pasti beresin semua masalah. Kita seperti itu, orang menangis sama seperti kita. Saya tidak mengatakan bahwa Anda dan si kita tidak perlu orang-orang untuk menyatakan kasihnya kepada kita saudaraku. Jangan gengsi. Kalau ada Anda mau untuk masuk dalam firman Tuhan, cari hamba-hamba Tuhan seperti Pak Bagus atau siapa untuk menuntun kita kepada firman Tuhan. Tapi saya mau katakan jangan malas ambil tanggung jawab pribadi Anda untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya saudara. Amin. Sering kali kita pikir seperti ini, hal-hal yang rohani, suami saya aja lah, dia lebih dekat dengan Tuhan. Istri saya aja ya, dia ke gereja setiap hari berbahasa rohnya kenceng. Ke gereja aja, gembala Pak Bagus lah. Kalau saya ada apa-apa, Pak Bagus tolong kasih firman-Nya. Kita seperti itu. Tapi ketika hobi kita naik sepeda, hobi kita main bulu tangkis, segala macam, wow, itu kita lebih dahulu saudaraku. Nggak bisa saudaraku. Ada amin? Yohanes Pembaptis saudaraku. Bukan Tuhan tidak menghargai dia. Tuhan sangat menghargai Yohanes Pembaptis. Tuhan tidak datang untuk menyentuh emosionalnya Tuhan. Tapi Tuhan lagi mengarahkan dia ke sesuatu yang paling berkuasa dalam kehidupan Yohanes. Yaitu firman Allah saudaraku. Amin. Ketika Yohanes Pembaptis dia mengerti, wah ini Yesus, dia Mesias. Tidak ada keraguan dalam kehidupan dia. Walaupun kepalanya dipenggal saudaraku. Saya percaya dia bersuka cita, dia senang, dia gembira, dia tidak ada ketakutan, kekhawatiran, keraguan. Dia tahu Yesus adalah Mesias saudara. Amin. Itulah firman Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya mengingatkan lagi kepada Anda dan saya. Mari, firman Tuhan adalah kekuatan yang paling tinggi yang kita miliki untuk menghilangkan ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan Anda dan saya. Ada amin? Satu lagi saudara. Paulus saudara. Di Kisah Para Rasul saudara. Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Ini firman Tuhan saudaraku ya. Di mana orang-orang di Efesus saudaraku, dia mengalami tekanan saudaraku. Baik dari tentara Romawi, mengalami penganiayaan saudaraku. Dalam kehidupan mereka mengalami hal yang sukar dalam kehidupan mereka saudara. Mereka dikucilin, mereka dimusuhi, mereka ditangkap-tangkap saudaraku ya. Mereka dianiaya. Tapi Paulus sebelum dia meninggalkan Efesus saudaraku, dia keluar firman ini saudara. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan
dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya, saudara. Amin. Paulus tidak adakan, ayo kita adakan seminar. Bagaimana agar kita bebas dari penganiayaan ini. Oh, kita kumpulkan dana untuk mengatasi kesulitan hari-hari ini. Tidak, saudara. Dibilang apa? Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan Injil kasih karunia. Inilah yang bisa menuntun mereka. Inilah yang memberi kehidupan kepada mereka. Apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka, saudaraku. Ada amin? Wow. Untuk itu saya katakan, saudaraku, mari ambil tanggung jawab Anda pribadi. Bersekutu dengan Tuhan lewat karena firman-Nya. Karena firman-Nya tidak pernah gagal. Dia akan mengerjakan segera ketika Anda mempercaya ini, saudara. Ketika adik saya sakit, saudaraku, levernya keganggu, saudara, serosis, saudara. Pengharapan dia, dia di ICU, saudara. Teman-teman bersyukur doanya, saudara. Secara pribadi, saudaraku, itu hal-hal negatif udah dibayang-bayang, saudara. Hal-hal yang enggak enak kita bayangin, saudaraku. Itu udah, kenapa? Karena fakta yang kita lihat hari ini, saudaraku. Dia masuk eskavator begini, saudaraku. Seperti mas ikan koki, saudaraku. Saya bersyukur dari Pak Bagus, teman-teman semua yang menguatkan saya, kami dan keluarga kami, saudaraku, untuk suruh mengingatkan kebenaran dari firman Tuhan. Bahwa bukan kehendak Tuhan kita sakit, saudara. Kita hidup di dunia itu dalam dosa, kita tidak bisa menghindari itu, saudaraku. Tapi dia datang untuk menyembuhkan Anda dan saya. Ada amin? Setelah dia sehat hari ini, saya katakan enggak ada yang bisa selamatkan kecuali kepada firman Tuhan. Masih bersekutu dan percaya kepada firman Tuhan. Ini yang memberi kehidupan kepada dia, saya, dan kita semua, saudara. Ada amin? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya, kita adalah orang-orang pemenang, saudara. Di dalam Kristus. Saya tidak peduli apa yang saya atau kita rasakan. Apa orang lain katakan mengenai diri Anda dan saya. Atau apa yang menjadi pada saya, apa yang terjadi pada kita, saudaraku. Kita akan bangkit hari ini, saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita katakan bahwa kita adalah seorang pemenang, bukan korban, saudara. Mulai ambil firman Tuhan dan gunakan itu pada situasi Anda hari ini. Saya tidak tahu apa yang Anda hadapi hari ini, saudaraku. Tapi saya dulu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau Anda baca ketika Tuhan Yesus, saudaraku, Tuhan sendiri ketika Roh Kudus menuntun dia ke padang gurun, saudaraku. Amin. Untuk dicobain oleh si jahat. Dia berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Kita masih menyembah Tuhan Allah. Ada tertulis bahwa hidup kita bukan dari roti tapi firman Tuhan. Ada amin? Nah, saudaraku, saya selesai firman Tuhan. Gak usah panjang lebar, saudara. Yang hal yang saya mau tanamkan, bahwa pertama, firman Tuhan Yohanes 4:24 baru, kita dilahirkan baru oleh kebenaran dari firman Tuhan dan kebenaran kekudusan sesungguhnya, saudara. Di dalam roh Anda perfect, Anda sempurna sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Di Roma berkata bahwa tidak ada penghakiman bagi orang di dalam Kristus Yesus. Ketika Anda percaya Yesus, roh kita sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Tidak ada penghakiman, saudara.
Anda mesti mengerti hal ini, saudara. Tapi kalau kita lihat ke depan, mungkin terlalu panjang kalau ditulis, saudara. Kalau itu ada berkata, oh enak aja kalau begitu. Kita sebagai orang percaya, saudara. Betul. Tapi saya nggak mau bicara ini panjang lebar, saudara. Yang satu, saudara. Kalau Anda dan saya, kita mengenal penebusan kekal kita, saudaraku. Kita tidak akan melakukan hal yang tidak seperti Tuhan katakan, saudara. Kenapa? Karena ada benih ilahi di dalam diri Anda dan saya. Memampukan kita untuk apa? Untuk tidak melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya ketika jiwa kita diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dengan berjalan waktu, saudaraku, Anda akan hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Tidak instan. Karena yang mengubah jiwa adalah firman Tuhan. Tubuh hanya mengikutinya, saudara. Maka saya katakan, saudaraku, kalau jiwa kita, saudara, dipengaruhi hal-hal dunia ini, saudaraku, ya, roh itu penurut, daging itu lemah, saudara. Bagaimana orang dengan, suami kok mau begitu buat apalah, ya, udah nggak kerja, nggak beli duit, udahlah serahin aja buat apalah gitu. Hal-hal yang dekat kita ikuti dunia, wah, akhirnya apa, saudara? Segala tingkah laku perbuatan kita pasti bertentangan dengan firman daripada Tuhan, saudara. Ketika istri kita membuat kita sesuatu, kita langsung emosional. Karena kita lihat hal dunia. Tapi ketika kita mempelajari firman Tuhan, jiwa kita dikuasai oleh firman Tuhan, saudara. Wah, bagaimana orang menyakitin kita, kita mesti mengampuni. Ya. Orang yang berbuat jahat kepada kita, kita mesti mengasihi. Wow. Saya yakin dan percaya, segala perbuatan, tingkah laku kita pasti seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, sebagai pembicaraan saya, Pak Bagus, tidak henti-hentinya kami menyampaikan hal ini, saudaraku. Kenapa? Karena dunia begitu mau mengubah jiwa gereja, saudaraku. Tapi bagaimana kita, anak-anak Tuhan kerajaan, bagaimana kita untuk menanamkan kerajaan Allah bagi gereja, saudaraku. Amin. Nah, saudara, ini yang saya sampaikan, saudara, ya. Mari ambil tanggung jawab pribadi kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran dari firman daripada Tuhan. Ada amin? Ya, pemain musik, ayo.